Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Amma ba'du. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba Allah yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah, maka jadwal keputusan kematian menyertai kita, yang terkadang bagyaltatan, yang datangnya sekonyong-konyong dan tiba-tiba, kecuali kita menyambutnya dengan bertakwa. Jalankanlah atas segala perintah Allah dan jauhkanlah segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Banyak istilah yang diberikan oleh Rasulullah terhadap Ramadan ini. Di antaranya yang dikenal dengan Syahrul Junub, bulan ampunan dosa-dosa, bulan istighfar, bulan munajat kepada Sang Maha Pencipta, salat, zakat, puasa, dan memang waraknya di situ. Kalau salat baik, ibadah pun baik. Kalau ibadah baik, akhlak pun menjadi baik. Kalau akhlak jadi baik, wafat pun dalam keadaan baik. Dan itu kita rasakan kenikmatan dalam kita berpuasa. Dan kita mempelajari, mengenal ilmu ma'rifatullah agar kita mengenal Allah, mencintainya sebagai ilah, Rabb, Malik, Khalik yang menguasainya hari pembalasan. Al-awalu ma'rifatullah. Awal-awal kita mengenal Allah, tahu dulu jalannya ma'rifat. Sempurna mengenalnya, pasti ia mencintainya. Siapa yang mengenal dirinya, kau akan mengenal Tuhannya. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal jati dirimu. Kalau kau sudah mengenal jati dirimu, dengan jalan zikirlah, tapak di kamar, minimal satu jam, bermesraan, berdialog. Jangan dulu kau beranjak sebelum kau meneteskan air matamu di hadapan Sang Maha Pencipta. Tidak jauh dengan urat leher nadimu. Dan kita pun mempelajari makna dan makna bacaan sholat setelah ikmal syuruk wal arkan. Setelah menyempurnakan syarat-syaratnya sholat, dia pelajari, dia maknami, dia pahami. Usolli Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hambamu datang bermuwajahah, engkaulah penguasa langit dan bumi. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. At-tahiyat, salam penghormatan, al-mubarakat, keberkahan-keberkahan, as-salawat, doa-doa yang mulia, at-thayyibat, semua kebaikan lillah, kecuali milik Allah. Itu yang dia rengek-rengekkan di hadapan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ia ucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ia salat, lalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Perhatikan, muhatab sani, suklus, qarib jidan, lawan bicara, bukan dia. Engkau. Iyyaka na, dengan nahnu, nun, tidak ada huruf yang memisahkannya, tidak ada jarak yang memisahkannya. Makanya sholat itu terjadilah muhadasa antara makhluk dan khalidnya, yang sering kita baca Al-Fatihah 17 kali dalam sholat rakaat. Alhamdulillahi rabbil alamin hana bihabdi. Kau mengakui aku sebagai pemilik alam semesta ini, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Hamba itu telah diberikan nikmat oleh Allah sebesar apapun, seluas apapun, tidak akan GR, tidak akan sombong, tidak akan bangga diri, karena dia tahu lillah.
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Kehabisan bahasa dia memuji Allah. Semua terpuji untukmu. Langit dan bumi terpuji untukmu. Hilang keakuannya, hancur redam, remuk hatinya, dan ia menangis karena itu. Itulah buah mana hamba Allah. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Kau mengakui aku sebagai pemilik Rahman dan Rahim ini. Aku percikan rahmatku kepadamu. Hasmahul Husna yang menjadi dominan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka setiap makhluknya membutuhkan kasih sayang, dan kasih sayangnya itu adalah belas kasih, dermawan. Makanya hamba yang dermawan tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Hamba Allah yang menegakkan sholat pasti dia menunaikan zakat. Hamba Allah yang bangun tengah malamnya bukan lagi zakat, sebagian besar harta yang mereka infakkan di jalan Allah. Sebagian besar wa mimma 50% ada di jalannya. Hamba yang beriman itu silaturahim yang mendekat sebenarnya kepada Allah, yang mempunyai sifat dominan Ar-Rahmanir Rahim. Maka setiap makhluknya membutuhkan kasih sayang. Allah kucurkan rahmatnya, Ar-Rahmanir Rahim. Timbul kita akhirnya belas kasihan, sayang kepada makhluk, sayang kepada keluarga, tetangga, sayang kepada orang tua, saudara, sayang akhirnya kepada alam ini, pada tumbuhan, sayang pada binatang, manusia, jin, setan pun kita sayang. Dia pun mengenal kita. Salah satu makna jin mengenalnya yaitu yaro, tahu lisan ini banyak zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, amlaka bi abdi. Kau mengakui aku sebagai raja hari alam semesta, raja daripada hari pembalasan. Aku lindungi engkau. Aku jaga engkau, aku rahmati engkau. Alangkah dahsyat energi yang keluar dari seorang hamba. Benar-benar dia berharap ridha Allah, roja. Benar-benar dia takut dan murka dan roja. Maka roja akan bergemuruh di batinnya. Ada warok. Dia jauhi dosa-dosa besar. Dia jauhi dosa-dosa kecil. Warok, berhati-hati dengan hukum Allah. Mutlak semua perintah Allah dia jalankan. Mutlak semua larangan Allah dia jauhi. Karena dia demi keselamatan di hadapan Allah, demi keselamatan dunia, dan demi keselamatan di akhirat. Semua ia tinggalkan, ia jauhi. Yang dia senangi adalah kenikmatan dalam ibadah. Imam Al-Ghazali mengatakan 3 pintu untuk menjaga kenikmatan dalam istiqomah. Pertama, asumtu, jangan banyak bicara. Orang banyak bicara pasti ada dustanya. Orang banyak bicara pasti ada campur bohongnya. Asukut aslam, orang banyak diam itu banyak selamatnya. Bicara yang baik atau diam sekedar yang perlu. Banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, tapi sedikit untuk mampu berbicara menahan melawan hawa nafsunya. Yang kedua, alju, senang berlapar-lapar, tidak rakus dengan dunia ini, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak minum. Ia kosongkan perutnya, tetapi rohaninya kenyang. Karena itulah mereka mengakses. Siapapun yang berpuasa pasti nikmat, pasti khusyuk kita rasakan di bulan Ramadan ini. Dan bukan hanya sekadar bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Mulai puasa sunnah Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, di ashar, senang begadang malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kanu qalilam manil laili ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Hamba-hamba Allah yang beriman itu sedikit sekali rehatnya karena mereka banyak munajat kepada Allah dan mereka minta ampun kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya waktu dalam keseharian. Alladzi yarahinatakum wa takullubaka fi sajidin. Asy-Syu'ara ayat 217 218. Allah itu memperhatikanmu saat kau sholat, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, bolak-balik sampai salam.
Alangkah bahagia salat kita ini ditatap, diperhatikan oleh Allah. Apalagi pada saat qiyamul lail, salat yang istimewa yang Allah janjikan mahmudah terpuji. Pada saat manusia yang lelap dalam peraduan tidurnya, ia sengaja bangun, ia siapkan tempatnya, pakaiannya, sejadahnya, tidur dengan tenang karena terbayang-bayang dengan berjumpa dengan Allah. Dan Allah sambut dengan Al-Muzammil ayat 6. Innana nasi'atal laili asaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat, lebih khusyuk, lebih mantap, bermesraan, berdialog kepada Sang Pencipta. Curahkan seluruh isi hati antum di hadapannya. Tidak perlu kita dipuji oleh seseorang, karena Allah Maha tahu siapa dirimu sebenarnya. Apalagi pada saat ini Allah indah betul. Al-Muzammil ayat 19. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnanin sulusail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu qadiru laila wan nahar alima allang tusuhu pataba alaikum faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, seperdua malam, dalam tatapan Allah. Alangkah bahagia sholat kita ini ditatap di tengah malam. Bahkan dalam hadis kursi Allah paparkan, idza qama abdi nasti fil lail, apabila hambaku bangun di tengah malam, fakabbarani, lalu ia bertakbir, Allahu Akbar, fa'anzaltul ardi, seakan-akan Allah turun ke muka bumi ini. Lalu Allah menghampirinya, abdi ma tatlubu minni, abdi min aini mas'alatin, abdi Amin wal mustaghfirin. Hambaku, kekasihku, pilihanku, doa apa yang kau inginkan dariku wahai hamba, pastikan kujabah. Yang kedua, adakah masalah yang kau kutunjukkan jalan keluarnya? Fautiyah, pasti kutunjukkan jalan keluarnya. Innaka la tukhliful mi'ad. Aku ini tidak pernah ingkar janji, tidak menyalahi janji. Wal mustaghfirin, adakah yang minta ampun kepadaku? Pampiroh, pasti ku ampuni. Itulah kalam Allah, kita yakini betul. Karena itu ada 4 orang yang malas tahajud. Ciri orang pas malam jalan tahajud, pertama ajahlu, dia belum kenal Allah, pantas dia lebih milih tidur daripada tahajud. Yang kedua, hubudunnya, terlalu benar cinta kepada dunia, pastikan dia berat untuk mengangkat urusan mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, banyaknya makan yang haram. Dia makan jadi darah, jadi daging, jadi nutfah, summa anatakila, maka dia berat untuk mengangkat punggungnya kepada Allah. Karena banyak dosanya dia kepada Allah, karena dia banyak dosanya kepada makhluk Allah. Yang keempat, orang yang banyak berbuat maksiat, tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa bersalah, sudah terbiasa. Tapi sebaliknya bagi hamba Allah yang benar bertobat kepada Allah, ingat kelakuan masa dahulunya, ingat kelakuan masa lalunya, pernah menyakiti saudaranya, pernah menyakiti kakak adiknya, pernah menyakiti orang tuanya, pernah menyakiti semuanya, hancur redam hatinya, dan ia menangis karena itu. Yang dia ingat dosa-dosanya, sehingga Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dia ingat sebuah jadi istighfar. Di jalan dia ingat Allah, di pasar ingat Allah, di kendaraan dia ingat selalu Allah, di rumah dia ingat Allah, dia ingat balas dosa-dosanya, terbayang yang mereka lakukan. Penyesalan itulah hamba-hamba Allah yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Ada 4. Makanya kalau orang yang ibadah yang tepat, yang bagus, dia adalah di luar dari ibadah. Ingat Allah menatapnya, ingat Allah mendengarnya, ingat Allah memperhatikannya. Itu dia jaga di luar sholat, di rumahnya, di jalannya, di kantornya. Itu dia jaga di luar sholat. Anta taroni, anta tasmauni, anta tanzur ilaya. Kau menatapku, kau memperhatikanku, kau mendengarku. Mana mungkin maksiat dia. Aqimis sholat, inna sholata tanha hanil fahsya wa mungkar. Dirikan sholat yang benar akan mencegah dirimu dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena buah zikirnya hidup setelah sholat.
Dia jauhi di semua orang yang lakukan dalam sholat. Yang terakhir, karena kita akan lanjutkan sampai walabdolin amin. Inilah nanti suasana yang paling indah. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Apa jawab Allah? Hada baiti abdi wala ijabah. Inilah antara aku dan hambaku. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada jarak. Apa yang kau inginkan dari tuai hamba? Uda'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, pastikan kujabah. Allahu Akbar. Min hablil warid. Allah tuh dekat urat nadi kita. Seakan Allah tuh ada di diri kita sendiri. Nasta'in, pertolongan. Jikalau kau dalam kesulitan, aku siap datang pertolongan. Di mana kau menghadap, di situ wajahku ada. Fadkuruni arkurkum. Sebutlah namaku, kan ku sebut pula namamu. Hai hamba, dosamu besar, tapi lihat ampunanku jauh lebih besar. Hai manusia, kesalahanmu banyak, tapi lihat rahmatku jauh lebih banyak. Kau menangis di hadapanku, aku akan senyum melihatmu. Kau berjalan di dekatku, aku akan menghampirimu ke sini hamba. Bagaimanapun aku sayang padamu, aku rahmati engkau, lindungi engkau. Inilah yang kita sampaikan, panjang cerita tentang hikmah-hikmah kalau kita kaji dalam Al-Fatihah, dalam sholat. Mudah-mudahan kita ini diberikan rahmat oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan usaha dan dimurahkan rezekinya. Segala sesuatu yang kita hadapinya, kita akan kembali kepada Allah yang kita hadapinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa samyun alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.